warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, kelompok 1 mata kuliah Arkeologi, dengan beranggotakan saya sendiri Siddiq Maulana dan juga teman saya Iwan Ridwan. Saya Nurinda Sari, saya Maisaroh. Akan sedikit mengulas tentang sejarah dan arkeologi yang ada di situs makam Syekh Maulana Zatul Kafi. Tetap ikuti kami bersama. Tak begitu banyak yang mengenal nama Syekh Datul Kafi atau nama lainnya Syekh Nurjati. Kebanyakan orang di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, lebih mengenal Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Padahal Syekh Datul Kafi sendiri adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Ia juga adalah salah seorang guru dari Sunan Gunung Jati. Islam sendiri mulai berkembang di Cirebon sejak kedatangannya di tanah Cirebon, tepatnya di wilayah Giri Amparan Jati yang lebih populer dikenal dengan Gunung Jati. Kala itu pada pertengahan abad ke-14, Syekh Datul Kafi yang bertolak dari Baghdad, Irak, datang bersama rombongannya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebelumnya ia memang menyiarkan Islam di Baghdad setelah menunaikan ibadah haji di Mekah. Sampai di Gunung Jati, Syekh Datul Kafi kemudian menyiarkan agama Islam dan membuat sebuah perguruan atau tempat belajar Islam. Di perguruan tersebut ia memiliki 3 murid yang cukup populer, dikenal masyarakat karena ketiganya adalah anak dari Prabu Siliwangi dan istrinya, Subang Larang, sang penguasa kerajaan Pajajaran. Padahal Prabu Siliwangi sendiri adalah orang penganut agama Hindu. Ketiga anak Prabu Siliwangi, yakni Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan Cirebon, Lara Santang atau Syafi'ah Mudaim, dan Raja Senggara atau Kian Santang. Setelah memperdalam Islam oleh Syekh Datul Kafi, Walang Sungsang dan Lara Santang kemudian disuruh untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sedangkan Kian Santang diutus untuk menyebarkan Islam di wilayah Garut dan kemudian juga menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat masa kerajaan Pajajaran, justru banyak yang berguru pada beliau karena memang cara dakwah dan sikap Islamnya sangat luwes dan menarik perhatian. Maka banyak yang memeluk Islam pada waktu itu tanpa paksaan. Syekh Datul Kafi juga akhirnya wafat di Cirebon. Jasadnya kemudian dimakamkan di Gunung Jati. Makam Syekh Datul Kafi juga berdekatan dengan makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya hanya terpisah dengan jalan raya. Untuk mencapai ke lokasi makam, peziarah setidaknya harus berjalan menaiki tangga-tangga bujur sangkar besar sekitar kurang lebih 75 meter, diantaranya makam-makam lain yang merupakan makam Kuncen, tokoh Cirebon, ataupun keluarga dari keraton Sesepuan dan Kanoman. Sebelum masuk ke gerbang makam, di sisi kiri terdapat makam Syekh Ki Gede Jati, yang juga salah satu murid Syekh Datul Kafi. Makam tersebut berada di bawah pohon yang sangat besar dan memiliki gerbang masuk yang bangunannya sudah kurang terawat. Sampai di pintu, bangunan makam yang berbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 8 x 8 meter dan tempat penyelipan alas kaki. Menurut salah seorang kuncen makam Syekh Datul Kafi, peziarah diwajibkan membuka alas kakinya sebelum menyentuh lantai makam. Adatnya lepas alas kaki dan berwudu dulu. Di sisi kiri pintu masuk bangunan makam berdekatan dengan balasan Al-Quran dan buku-buku tahlil yang ditata rapi di sudut kiri bangunan dengan rak kayu. Di dalam bangunan terdapat 4 tiang penyangga atap dari kayu jati bercat kuning yang berdiri kokoh di tiap sudut sebuah bangunan berbentuk persegi dengan 1 pintu kecil dan di tembok. Pintu itu terbuat dari kayu jati bercat coklat kehitaman. Makam Syekh Datul Kafi berada di dalam bangunan tersebut. Tak hanya itu, keempat sisi dinding-dinding bangunan pembungkus makam juga ditempeli keramik-keramik khas Cina, tengahnya bertulisan ayat-ayat suci. Keramik tersebut adalah hadiah untuk Sunan Gunung Jati dari Nyi Ontin, istri ketiganya yang berasal dari negeri Cina.
Ada beberapa makam di sisi bangunan pembungkus makam. Konon makam-makam itu adalah makam murid-murid Syekh Datul Kahfi lainnya. Jika ingin membacakan doa atau mengirimkan doa untuk Syekh Datul Kahfi, peziarah hanya diperbolehkan duduk bersila atau bersimpuh di depan 4 sisi dinding tersebut. Di sisi tiap sudut terdapat batu untuk penaburan bunga atau pembakaran kemenyan. Keluar dari bangunan makam, tangga menuju puncak, terdapat pusar bumi Gunung Jati. Pusar bumi Gunung Jati tersebut berbentuk lubang dengan diameter kurang lebih 20 cm dan kedalamannya 50 cm. Pusar bumi Gunung Jati ini konon adalah tempat duduk Syekh Datul Kahfi dan tempat bermusyawarahnya para waliullah, termasuk Wali Songo. Adapun kesaksiannya, pusar bumi Gunung Jati ini adalah dapat memancarkan sinar dari dalam bumi dan menyoroti ke atas dan terlihat sejagat raya. Alhamdulillah, sekian ulasan dari video kelompok kami tentang situs makam Syekh Maulana Datul Kahfi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.